Di mana di sini dijelaskan Umar bin Abdul Aziz pada saat beliau salat maghrib dibacakan surat Al-Lail. Begitu sampai dengan ayat ini beliau nggak sanggup lagi, menangis sampai basah. Kenapa? Karena merasakan, tahu maknanya, bagaimana ungkapan kata-katanya. Nah, hari ini kenapa kita belajar tafsir ini? Agar rasa tersebut hadir di dalam jiwa kita. Pada saat kita ketemu sama naran talazza, kita tahu membayangkan bahwasanya kobaran api neraka itu jauh lebih dahsyat. Sehingga itu akan membuat hati kita sedih, akan membuat air mata jatuh. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa kita seperti dalam sinetron, nggak akan hadir dia. Rasa sedih itu tidak akan hadir di dalam jiwa kita kecuali keimanan yang ada di dalam jiwa. Maka saya sering mengatakan, pada saat jamaah mengatakan kepada saya, Ustaz, sedih sekali saya dengar ceramah Ustaz sampai meneteskan air mata. Saya bilang bukan saya yang bagus berbicara, bukan tutur kata saya yang bagus, akan tetapi iman yang masih tebal di dalam jiwa Bapak Ibu semua. Sehingga pada saat saya menjelaskan, biasa saja saya jelaskan, tapi bisa meneteskan air mata. Itu menandakan apa? Imannya masih baik. وأوجب التبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته وأصحابه أجمعين. وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, Alhamdulillah yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjemaah sembari beriktikaf di rumah Allah dengan kemuliaan ini, sehingga ini bisa menjadi sebagai pemberat mizan kita nanti di hari akhirat. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam penuh dengan pengetahuan, dan Rasul telah menyampaikan semua risalah ini kepada kita sehingga tidak ada satupun yang tidak disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jemaah yang hadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan ayat dari neraka saat di tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh kemarin kita telah membahas ayat 12 dan 13 di mana yang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirati wal ula. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah dan sesungguhnya kepemilikan akhirat dan dunia itu mutlak di tangan Allah.
Berapa banyak di antara manusia pada saat dia mempunyai kehidupan yang hilang, penuh dengan kemaksiatan. Tapi pada saat menjelang akhir hayatnya, dia taubat sehingga dia menjadi ahli surga. Berapa banyak orang yang mempunyai kehidupan yang sangat soleh, tapi menjelang kehidupan akhir hayatnya, dia berbuat kemaksiatan sehingga dia kufur. Kisah ini adalah kisah yang sering kita dengarkan. Pada saat seorang pelacur dengan segala dosa yang bergelimang yang pernah dia lakukan, dan dia bertobat. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seekor anjing, lalu membuka sepatunya, memberikan minuman kepada anjing, bukan kepada manusia, kepada anjing. Namun pada saat dia meninggal dunia, malaikat semua berselisih kemana dia akan dimasukkan, apakah ke neraka atau ke dalam surga. Setelah dihitung, ternyata tapak kakinya itu lebih satu tapak menuju ke surga. Maka Allah menghitung dia sebagai ahli surga. Padahal belum ada amal lain, hanya memberi minum anjing. Bayangkan seorang muazzin di Mesir yang setiap hari berazan. Suatu ketika pada saat dia naik ke atas tempat azan, dia melihat seorang gadis Nasrani dan dia menikah dengan gadis tersebut dan dia pindah agama. Belum sempat dia malam pertama kepleset, jatuh, mati dan dalam keadaan kufur. Maka dari sebab itu kita selalu meminta hidayah dari Allah. Berapa banyak di antara kita punya orang tua, punya orang yang kita cintai, namun mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah. Apa yang harus kita lakukan? Orang-orang yang kita cintai tersebut semoga diberikan hidayah oleh Allah. Bagi yang masih suka membuka aurat, hidayah agar menutup auratnya. Bagi yang suka bergibah, maka kita minta kepada Allah agar diberi hidayah untuk tidak bergibah lagi. Itulah yang dinamakan dengan inna alaina lal huda. Sesungguhnya yang memberikan hidayah itu adalah kami, Allah. Wa inna lana lal akhirati wal ukhra. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah yang abadi dan kekal. Duka yang kita alami hari ini di dunia itu adalah duka yang sementara. Pada saat kita kehilangan orang tua yang kita cintai, paling sedih kita itu itu 1 bulan. Itu sudah lama sekali. Bahkan ada yang kehilangan sedihnya itu cuma 3 hari. Begitu setelah saya 3 hari, orang tuanya yang paling dia cintai lupa. Itulah yang dinamakan dengan kesedihan yang berkesudahan. Tapi kesedihan di dalam neraka, kesedihan di hari akhirat itu tidak ada akhir. Begitu juga dengan kesenangan. Kesenangan di akhirat itu tidak ada akhir. Kesenangan yang abadi. Kesedihan di akhirat adalah kesedihan yang abadi. Maka kehidupan akhirat itu adalah lebih utama. Biar saja di dunia ini kita bisa kehilangan apapun, tapi jangan sampai kita kehilangan akhirat kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada ayat 14 Allah berfirman, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. 3 ayat ini insyaallah akan kita bahas tafsir Ibnu Asyur, At-Tahrir wa Tanwir. Di sini Allah berfirman, "Fa'andzartukum naran talazza." Maka kami ingatkan kalian semuanya dengan api yang menyala. La yaslaha illa al-ashqa. Tidak ada orang yang dibakar di dalam api yang menyala tersebut kecuali orang tersebut adalah orang yang paling merugi. Siapa yang dibakar? Adalah orang yang paling merugi. Siapa mereka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Yaitu orang yang mendustakan dan berpaling. Ada 2 kategorinya, yaitu orang yang mendustakan dan orang yang berpaling. Di sini Imam Ibnu Asyur menjelaskan bahwasanya fa di sini fa andzartukum ini beliau mengatakan wa hadhil fa yushabbihu ma'nahu ma'na al-fa al-fasihah. لأنها تدل على المراعاة المضمون الكلام الذي قبلها وهي التفريح إنذار مفصل على إنذار مجمل. Fa di sini ini adalah fa fasihah. Inilah kehebatannya bahasa Arab.
untuk kesempurnaan gaya bahasa, grammar, tata letak, maka digunakanlah kata-kata fa, huruf fa, untuk menyempurnakan kalimat yang ada di belakang sebelumnya. Sehingga orang-orang Arab begitu mereka ketemu sama fa ini, mereka pasti akan merasakan rasa bahwasanya inilah kesempurnaan kalimat. Dari yang di belakang penjelasannya, apa penjelasan yang di belakang? Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir. Ya, ini penjelasannya dilengkapi dengan uslub fa'anzartukum. Maka kami ingatkan siapa? Orang-orang yang bakhil tadi. Orang-orang yang kikir tadi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan kikir? Orang kikir itu kuburannya sempit. Orang kikir kuburannya itu sempit. Padahal kuburan itu memang sudah sempit. Tapi dengan kekikiran tersebut dia bisa membuat kuburnya itu jauh lebih sempit lagi. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa tankiru naran litahwil wa jumlah talawwa na'am. Talawwa bima'na talahhaba min syiddati al-ishti'al. Talawwa itu merupakan gelembungan dan kobaran api yang sangat luar biasa. Itu yang maksud dengan talawwa. Hari ini kita pernah melihat amukan si merah itu sejauh mana. Coba bayangkan kehidupan di dunia itu, apinya itu sehebat apapun api itu menyala, itu hanya 1% dari menyalanya api yang ada di dalam neraka. Neraka itu 99% nyalaan apinya. Yang di dunia saja pada saat kita melihat api itu yang berkobar, itu kita sudah ketakutan. Apalagi nanti menyalanya api di neraka. Dan itu diungkapkan dengan talazza, ya. Di mana di sini dijelaskan Umar bin Abdul Aziz pada saat beliau salat maghrib dibacakan surat Al-Lail. Begitu sampai dengan ayat ini beliau tak sanggup lagi, menangis sampai basah. Kenapa? Karena merasakan, tahu maknanya, bagaimana ungkapan kata-katanya. Nah hari ini, kenapa kita belajar tafsir ini? Agar rasa tersebut hadir di dalam jiwa kita. Pada saat kita ketemu sama naran talazza, kita tahu membayangkan bahwasanya kobaran api neraka itu jauh lebih dahsyat. Sehingga itu akan membuat hati kita sedih, akan membuat air mata jatuh. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa kita seperti dalam sinetron, nggak akan hadir dia. Rasa sedih itu tidak akan hadir di dalam jiwa kita kecuali keimanan yang ada di dalam jiwa. Maka saya sering mengatakan, pada saat jamaah mengatakan kepada saya, Ustaz, sedih sekali saya dengar ceramah Ustaz sampai meneteskan air mata. Saya bilang bukan saya yang bagus berbicara, bukan tutur kata saya yang bagus, akan tetapi iman yang masih tebal di dalam jiwa Bapak Ibu semua. Sehingga pada saat saya menjelaskan, biasa saja saya jelaskan, tapi bisa meneteskan air mata. Itu menandakan apa? Imannya masih baik, imannya masih tebal. Sehingga apa? Sensitifnya, sensornya itu dapat. Ada orang setiap diceritakan biasa aja, nggak ada pengaruh apa. Dengar ceramah, setelah dengar mudah biasa, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak ada berbekas sedikit. Lewat, lolos katanya. Tapi ada orang tahu dia, begitu dia ketemu nanti ini, kita pulangnya hafal tiga ayat ini. Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Kita hafal, tahu kita maknanya, kita hafal dan kita renungi. Inilah yang dinamakan dengan tadabbur. Masa sih kita sudah tua tidak ada yang kita hafal ayat Quran? Masa sih kita sudah tua kita tidak tahu apa maknanya Al-Quran? Ini fungsi kita belajar tafsir
Agar apa? Agar pada saat kita membacakan itu, kita berdialog langsung dengan Allah. Sehingga Umar bin Abdul Aziz pada saat beliau membacakan ayat ini tidak sanggup menahan, sesak. Bagaimana nanti membayangkan kalau seandainya yang akan dibakar oleh Allah itu dalam api yang menyala itu adalah saya. Bagaimana nanti kalau seandainya yang dibakar itu adalah anak saya, keturunan saya. Dan dia membayangkan hal seperti itu sehingga dia tidak sanggup bergemuruh jiwanya dan dia tidak sanggup untuk menyambung kembali. Sehingga dalam riwayat dijelaskan bahwasanya Imam Malik meriwayatkan bahwasanya beliau itu menyambung dengan surat yang lain pada saat maghrib tersebut. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, la yaslaha illa al-ashqa. Di sini dijelaskan bahwasanya wal makna la yaslaha illa, bahwasanya dia itu tidak akan pernah dimasukkan ke dalam neraka itu kecuali orang-orang yang bertakwa itu tidak dimasukkan ke dalam neraka tersebut. Ini pengecualiannya. Tadi dijelaskan bahwasanya orang-orang yang dimasukkan ke situ adalah bukan orang-orang yang beruntung, ya. Bahwasanya wala yaslaha illa al-ashqa, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka tersebut bukan orang-orang yang beruntung. Nah, karena sebuah kerugian yang sangat luar biasa pada saat kita berada di hari akhirat dan tempat kembalinya kita itu adalah neraka jahanam. Jangan pernah mempunyai sebuah anekdot, nggak apa-apa, dibakar aja. Ntar kan kalau kehausan nanti akan gosong, akan habis. Tidak, karena azab neraka itu tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Kita sudah banyak membahas tentang bagaimana siksaan neraka. Ada orang yang digantung, ada orang yang diikat di tiang, dibakar. Kenapa diikat? Supaya dia tidak bisa meronta. Kalau meronta, dia masih bisa mengelak akan siksaan. Tapi dia dicor di neraka, setelah itu dibakar. Maka orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka bukan orang yang beruntung. Bahkan siksaan neraka yang paling ringan, sebagaimana yang diriwayatkan bahwasanya itu dirasakan oleh Abu Lahab. Abu Lahab itu dipakai sendal jepit, made in neraka, bukan made in Jepang. Sendal jepit made in neraka. Begitu dipakai di bawah sendal jepitnya, yang mendidih adalah ubun-ubunnya. Mendidih ubun-ubunnya. Dipakai di bawah, mendidih ubun-ubunnya. Itu Abu Lahab. Paling ringan siksaan Abu Lahab pada saat dipakai sendal jepit. Kenapa? Banyak riwayat dalam Sahih Bukhari dijelaskan kenapa Abu Lahab itu diringankan azab di hari Senin. Karena beliau membebaskan budak bahagia lahir baginda Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang memperayakan Maulid itu bagus. Tapi kalau dia nggak salah, sama juga kayak Abu Lahab. Jangan gara-gara mau peringati Maulid dia nggak mau salat lagi. Nah, ingat azab Abu Lahab itu pedih di dalam neraka. Oke, kita bahagia kelahiran Rasul, kita peringati Maulid, kita sedekah anak yatim. Tapi kewajiban tetap kita lakukan. Salat kita tetap, puasa kita tetap. Tidak cukup dengan merayakan hari Maulid saja sudah enggak. Tapi semua ini harus dilakukan. Kalau seandainya kita mau tes bagaimana rasanya api neraka itu, coba saja tes hari ini dengan api rokok Samsung. Ada sebagian orang itu sanggup mematikannya dengan tangan. Tapi api rokok Samsung atau gudang garam merah itu coba masuk ke dalam ketiak. Nggak ada yang sanggup tahan kalau masuk dalam tambun. Itu baru api rokok. Bagaimana dengan kompor hot yang 24 sumbu? Bagaimana dengan katakanlah api PAG yang menyala setiap malam? Bagaimana dengan api neraka? Kesemuanya itu merupakan sebuah peringatan kepada kita
semoga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Karena kalau sudah dimasukkan ke dalam neraka, maka itu adalah tempat bagi orang yang merugi. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ya, bahwasanya jumlah alladzi kadzdzaba wa tawalla yaitu orang-orang yang mendustakan. Pada saat Rasul menyampaikan risalah ini, bentuk pendustaannya itu mereka tidak mengakui. Misalnya Rasul mengatakan kepada kita, jangan kamu syirik kepada Allah. Tapi orang tersebut mendustakannya. Mendustakannya itu seperti apa? Mendustakannya itu dia tidak mempercayai apapun yang disampaikan oleh Rasulullah. Dia tetap percaya kepada pohon kayu, batu, percaya kepada dukun, percaya kepada beriman kepada pimpinannya, percaya kepada istrinya, bentuk-bentuk kesyirikan, ya, bentuk-bentuk kesyirikan. Sehingga apapun yang disampaikan oleh Rasul, dia itu dustakan. Misalnya kedustaan pada saat seseorang dikatakan oleh Rasulullah jangan mabuk-mabukan. Dia tidak mempercayainya, dia tetap dengan prinsipnya. Begitu juga pada saat Rasul mengatakan jangan berzina, dia tetap juga dengan berzinanya. Maka ini adalah bentuk kedustaan yang dilakukan oleh manusia. Maka mereka itu adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka dengan api yang menyala. Watawalla ini adalah dia berpaling setelah dia mendustakan dan dia berpaling. Ada sebagian pendustaan itu tapi dia tidak berpaling. Dia tidak berpaling dalam artian dia hanya mendustakan saja. Tapi dia tidak membelakangi dan tidak meninggalkan. Ini dua kategori ini adalah dua kategori yang apabila dilakukan oleh seseorang mendustakan dan berpaling, itu adalah kategori yang dimasukkan ke dalam api neraka. Wa jumlatun yatazakka hal min dhamir yatawalla yu'ti faidatul hal at-tanbih ala annahu yu'ti ma min qasdil naf'i. Bahwasanya di sini menunjukkan yatazakka ini adalah orang-orang yang mendonasi. Riwayat menyebutkan bahwasanya ayat ini turun kepada Abu Bakar. Bukan makna zakat yang sebenarnya yang kita keluarkan hari ini. Ini riwayat yang pertama. Pada saat Bilal bin Rabah disiksa oleh Muawiyah, maka Abu Bakar menebus Bilal. Berapa harga Bilal? Kalau tidak salah saya sekitar 20 uqiyah atau sekitar 350 juta satu mobil Pajero. Ya, harga Bilal. Tapi budak yang paling mahal yang ditebus di dalam Islam itu adalah Salman Al-Farisi. Itu 1,5 miliar. Budak yang paling kok bisa Bilal itu berasal dari Habsyah terdampar di Mekah? Karena semua orang-orang yang melakukan perjalanan mereka akan membeli budak dulunya. Nah, pada saat mereka memaksa Bilal untuk syirik, dia tidak mau. Maka pada saat itu Abu Bakar membeli Bilal dengan harga sekitar 350 juta. Maka di sini dikatakan bahwasanya alladzi kadzdzaba wa tawalla, ya, yaitu orang-orang yang mendustakan dan orang yang berpaling. Nah, ini merupakan beberapa ayat yang bisa kita bahas pada subuh yang berbahagia ini. Semoga dengan 3 ayat ini dapat meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.